Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pada malam hari ini. Renungan malam untuk kita diambil dari firman Tuhan Daniel 8 ayat 15 sampai 27. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dari kitab Daniel. Ajari dari kami Tuhan supaya kami bisa memahami firman Tuhan pada malam hari ini, supaya iman kami semakin kuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Daniel 8 ayat 15 sampai 27. Renungan malam pada hari ini kami beri judul Penglihatan Daniel berasal dari Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka nampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata padaku, "Pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu ia berkata, "Kuberikan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka itu, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Tanduk besar yang diantara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Pada akhir masa kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang, akan pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat yang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan dengan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Daniel adalah seorang Israel, hidup di masa bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Daniel ini pun ikut di dalam pembuangan tersebut. Arti nama Daniel adalah Allah adalah hakimku. Semasa Daniel ikut dibuang bersama bangsa Israel, ia termasuk warga terhormat di kalangan bangsanya. Posisi terhormat yang dimiliki Daniel disebabkan ia diberikan banyak kemampuan menerima penglihatan dari Tuhan. Tetapi banyak orang tidak percaya, bahkan berusaha untuk mencelakai Daniel. Dapat dikatakan sebagian besar isi firman Tuhan dalam kitab Daniel ini berisikan mengenai aktivitas penglihatan Daniel mengenai hari esok dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Pasal 8 Daniel yang kita renungkan pada malam hari ini merupakan bagian dari perikop yang berjudul Domba Jantan dan Kambing Jantan. Di dalamnya diceritakan penglihatan Nabi Daniel mengenai seekor domba jantan dengan 2 tanduk yang perkasa. Kemudian datanglah seekor kambing jantan dengan 1 tanduk mengalahkan domba jantan itu dengan ganas, bahkan sampai mematahkan salah satu tanduk domba jantan. Padahal kambing jantan itu hanya mempunyai 1 tanduk. Perilaku domba jantan itu sebelum dikalahkan oleh kambing jantan tersebut sangatlah buruk, bahkan memegahkan dirinya sendiri.
Setelah kambing jantan mengalahkan domba jantan, perilaku yang sama juga ditunjukkan oleh kambing jantan yang mengalahkan tersebut. Kambing jantan itu juga bermegah atas dirinya sendiri, seakan dialah yang terbesar. Bahkan kambing jantan itu melakukan kebaktian-kebaktian yang sifatnya fasik di depan Tuhan. Lebih meninggikan dirinya dibandingkan Tuhan sang penciptanya. Lebih dari 2300 tahun lamanya, 2300 hari lamanya, kemegahan fasik dirasakan oleh kambing jantan satu tanduk ini. Kemudian Tuhan mencerai-beraikan kekuatannya, dan Tuhan memulihkan keadaan yang fasik itu. Itulah penglihatan yang dialami oleh Nabi Daniel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pelajaran apa yang dapat kita petik dari penglihatan Daniel ini? Yang pertama, kendati dikaruniai kemampuan penglihatan oleh Tuhan, ternyata Nabi Daniel tidak selalu bisa memahami Allah dalam penglihatan yang ia alami. Jadi, penglihatan yang ia alami yang berasal dari Tuhan itu tidak selalu bisa dia pahami dengan baik. Bahkan Daniel sampai jatuh sakit dalam upayanya untuk memahami penglihatan yang datang dari Tuhan tersebut. Mengenai penglihatan akan domba jantan dan kambing jantan itu, Tuhan sebenarnya mau memberitahu kepada Nabi Daniel. Dalam perjalanannya ke depan, bangsa Israel akan mengalami berbagai bentuk kekuasaan yang jahat. Silih berganti raja memerintah mereka. Domba jantan dengan 2 tanduk itu adalah ibarat dari kerajaan Media dan kerajaan Persia. Kedua kerajaan ini memerintah hanya dengan memegahkan dirinya, tidak mengenal Tuhan. Kemudian dikalahkan oleh kerajaan Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung, yang juga hanya memegahkan dirinya. Jadi kerajaan Yunani ini ibarat kambing jantan tersebut, dan ia hanya memegahkan diri, seakan-akan kemenangannya adalah kekuatannya sendiri. Tetapi Alexander Agung mati muda, kemudian kerajaannya tercerai-berai, terpecah menjadi 4. Kerajaan-kerajaan ini penuh dengan kejahatan, tidak mau mengenal Tuhan, yang kemudian saling berperang dan menghancurkan satu sama lainnya. Semuanya itu adalah kehendak dan rencana Allah agar bangsa Israel boleh kembali ke jalan Tuhan. Dan memang Tuhan menginginkan penglihatan itu disimpan oleh Daniel dalam hatinya, sebab semuanya itu adalah mengenai masa depan yang masih jauh bagi bangsa Israel pada saat itu. Bapak, Ibu, yang saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, contoh sempurna mengenai kegagalan dalam memahami maksud Tuhan terjadi dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu yang dialami oleh Yudas Iskariot. Yudas hanya memandang Yesus sebagai seorang guru atau nabi, berbeda dengan murid-murid lainnya yang memandang Yesus sebagai Tuhan. Yudas gagal memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kita pada zaman saat ini. Apakah kita ingin seperti Yudas? Padahal kita telah memilih Alkitab yang lengkap. Dari kecil kita sudah mendapatkan pengajaran untuk memahami siapa Kristus sesungguhnya. Apabila kita sudah paham siapa Tuhan yang sesungguhnya, janganlah pemahaman itu membuat kita menjadi gagal dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Janji Allah di Perjanjian Lama itu telah digenapi dan menjadi Perjanjian Baru, menjadi lembaran baru keselamatan bagi kita manusia sampai saat ini. Percaya kepada Kristus berarti kita memperoleh keselamatan dan hidup kekal kelak di sorga. Itu artinya kita tidak gagal memahami maksud Tuhan kepada kita. Yang kedua, sesungguhnya penglihatan yang diterima Daniel itu berasal dari Tuhan. Ya, berasal dari Tuhan. Melalui penglihatan Daniel, Tuhan mengingatkan dan mengajari bangsa Israel yang berada dalam pembuangan Babel bahwa akan ada hari esok, yaitu sebuah hari di mana bangsa itu akan dibebaskan dari perbudakan dan kembali menjadi bangsa yang bebas. Kendati bangsa Israel masih dibuang di Babel, nyata Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan memberikan pendamping bagi bangsa ini, yaitu Nabi Daniel yang ikut dibuang bersama mereka. Dan lewat penglihatannya, Tuhan menuntun bangsa ini untuk kembali ke jalan Allah. Karena setiap penglihatan Daniel itu kemudian terbukti menjadi benar. Artinya, penglihatan Daniel kemudian menjadi fakta yang membawa mereka akan menjadi masuk ke dalam jalan Tuhan di masa depan. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah kesetiaan Daniel dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya, membuat Daniel selamat dari terkaman singa. Kendati difitnah dan dibuang ke dalam kandang singa, Daniel tetap selamat karena Tuhan
membuat singa-singa tersebut tidak kelaparan. Kejadian yang dialami Nabi Daniel ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan sungguh penting. Kendati kita sering menerima perlakuan yang tidak baik di lingkungan, di pekerjaan dan di mana saja, maka sebagai pengikut Kristus, kita mesti bertahan dan juga sabar dalam menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar kita tidak gagal memahami keinginan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan bagi kita pada malam hari ini. Penglihatan Daniel merupakan anugerah dan pemberian Tuhan kepadanya. Begitu juga dengan kita saat ini. Kendati kita tidak menerima penglihatan sama seperti yang dialami oleh Daniel, tidak mengurangi kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bahkan penglihatan Nabi Daniel itu sudah digenapi oleh Tuhan dengan kelahiran anaknya yang tunggal, juru selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, janganlah kita gagal dalam memahami makna kelahiran Tuhan tersebut, bahwa dengannya kita sudah terima berkat keselamatan. Sepanjang kita percaya, maka kehidupan kekal kelak adalah milik kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini adalah firman yang hidup dan boleh bersemayam di dalam hati kita, dan iman kita boleh semakin dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh firman Tuhan yang hidup pada malam hari ini, penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel, menjadi jalan Tuhan untuk mengembalikan umat Tuhan bangsa Israel ke dalam jalan Tuhan. Demikian juga kami pada zaman saat ini Tuhan. Kami telah menerima berita keselamatan. Kiranya Tuhan mampukanlah kami tidak gagal memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sesungguhnya juru selamat kami yang sejati, dan kami adalah umat-umat tebusan Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara kalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.